Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda hebat semuanya? Semoga bunda dan juga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku dapat share video kembali ya teman-teman. Nah, di sini aku masih membahas seputar budgeting. Bisa dibilang ini merupakan video kelanjutan aku dari video yang kemarin, yaitu tentang cara memulai budgeting untuk pemula. Nah, ini tuh kelanjutannya ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja untuk mempraktekkan cara membuat budgeting. Jadi di sini sebelum aku mulai, aku kasih judul di atas ya teman-teman. Di sini judulnya cara mengatur keuangan rumah tangga. Nah, di sini teman-teman bisa membuat pengaturan keuangan ini sebelum kita itu terima gaji ya teman-teman. Jadi begitu nanti sudah waktunya tanggal gajian, kita tinggal pos-poskan keuangannya saja. Nah, di sini yang perlu kita catat apa saja? Teman-teman ikutin video aku sampai selesai ya. Nah, di sini aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video sederhana aku ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berkali-kali lipat. Dan di sini teman-teman, aku minta dukungannya juga dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan langsung saja teman-teman, di sini kita akan masuk ke pembahasan ya. Jadi di sini yang perlu kita catat, yang pertama yaitu pendapatan. Harus kita catat semua berapa pendapatan yang diperoleh. Misalkan di sini untuk pendapatan itu bisa harian, bisa mingguan, dan juga bisa per bulan. Ada juga yang pendapatannya tidak tetap. Nah, itu dicatat sesuai dengan penghasilan yang didapat ya teman-teman. Lalu di sini misalkan untuk pendapatan itu tidak hanya dari suami, tetapi di sini istri juga mempunyai pendapatan. Nah, itu juga harus kita catat ya teman-teman. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini untuk pendapatan suami berapa, kemudian untuk pendapatan istri berapa, lalu kita tulis saja nominalnya dan kita jumlahkan. Lalu di bawahnya tinggal kita total untuk pendapatannya ya teman-teman. Lanjut, setelah pendapatan kita tulis, di sini kita akan menulis pengeluarannya ya teman-teman. Nah, kalau untuk pendapatan tetap bulanan, mingguan, ataupun harian itu menurut aku lebih mudah ya untuk membuat budgetingnya. Tapi kalau untuk pendapatan tidak tetap itu terasa ada tantangannya gitu ya teman-teman. Karena untuk pendapatannya tidak tetap, jadi belum tahu berapa kisaran penghasilan selama 1 bulan ataupun 1 minggunya gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk pengeluaran itu biasanya setiap bulan itu akan tetap. Kalaupun ada perubahan mungkin tidak jauh berbeda gitu ya. Nah, di sini teman-teman untuk pengeluaran kita mulai dari menuliskan kewajiban-kewajibannya. Dan untuk pos kewajiban ini penting. Jadi di sini lebih baik kita dahulukan untuk merinci anggarannya ya teman-teman. Biar nanti kalau kewajiban sudah aman, selanjutnya kita susun untuk kebutuhan pokoknya kayak gitu ya. Nah, untuk kewajiban itu apa saja? Di sini sebagai contoh untuk tagihan listrik, untuk membayar wifi, untuk arisan, untuk membayar SPP sekolah, atau mungkin untuk membayar iuran keamanan. Kalau misalkan punya angsuran juga ya teman-teman, jadi tinggal disesuaikan dengan kewajiban masing-masing. Kita tulis saja apa yang dibutuhkan di sini ya. Lanjut, setelah kita tuliskan semuanya, di sini kita total untuk keseluruhan dari kewajiban yang harus kita bayarkan. Nah, di bawah total di sini langsung aja
kita kurangi dengan pendapatan yang diperoleh ya teman-teman. Dan untuk sisanya kita tulis di bawahnya gitu ya. Jadi nanti biar memudahkan setelah pendapatan kita kurangi untuk membayar kewajiban, sisanya itu tinggal berapa gitu ya teman-teman. Jadi nanti biar menyesuaikan untuk anggaran kebutuhan pokoknya ya teman-teman. Yang penting di sini untuk kewajiban itu sudah terpenuhi. Karena kewajiban itu merupakan pengeluaran prioritas ya. Jadi harus kita dahulukan. Kalau sudah lanjut untuk kebutuhan pokok, nanti sisanya berapa, tinggal kita bagi-bagi aja ya teman-teman. Bagaimana biar anggarannya itu cukup kayak gitu ya. Kemudian untuk pengeluaran selanjutnya, di sini yang perlu kita tuliskan yaitu untuk kebutuhan pokok. Lalu apa saja untuk kebutuhan pokok yang harus kita tuliskan di sini? Sebagai contoh, di sini aku tuliskan untuk anggaran membeli beras dan teman-teman di sini tinggal menuliskan untuk nominalnya saja, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Yang termasuk juga di sini untuk anggaran berbelanja bulanan. Lalu ada juga untuk anggaran biaya makan. Dan ini teman-teman untuk besar kecilnya anggaran yang kita butuhkan di sini tentu dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga dan juga menyesuaikan dengan pendapatan tentunya ya. Nah, di sini teman-teman, apabila untuk bumbu masak itu dianggarkan tersendiri, silahkan ditulis juga di bawahnya ya. Kemudian sama di sini tinggal kita total, lalu di bawahnya kita tulis sisa pendapatannya berapa gitu ya. Nah, teman-teman lanjut di sini yang perlu kita tulis yaitu untuk kebutuhan lain-lain. Nah, kebutuhan lain-lain ini untuk prioritasnya itu di bawah dari kebutuhan pokok. Jadi, kebutuhan lain-lain ini akan kita penuhi setelah kebutuhan pokok dan juga kewajiban itu terpenuhi ya teman-teman. Nah, untuk kebutuhan lain-lain sebagai contoh, misalkan untuk anggaran jajan, membeli skincare, untuk anggaran jalan-jalan ataupun untuk membeli bensin gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini untuk saving. Nah, untuk saving ini wajib. Jadi anggarannya harus kita bagi secara merata ya teman-teman. Yang paling penting di sini untuk sedekah, kemudian ngasih orang tua, dan juga di sini untuk dana darurat, serta kalau semua itu sudah kita penuhi, nah di sini sisanya itu bisa kita tabung, bisa kita masukkan ke dalam rekening tersendiri ataupun disimpan di rumah dan dikumpulkan nanti kalau sudah banyak bisa dibelikan emas ataupun logam mulia seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman kurang lebihnya seperti ini aku dalam membuat perencanaan keuangan untuk mengelola pendapatan di setiap bulannya ya teman-teman. Dan di sini sebelum berpisah aku punya kata-kata yang mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Janganlah banyak alasan untuk memulai, karena sebuah kesuksesan itu bukan diperoleh dari banyak protes, melainkan sukses itu membutuhkan banyak proses. Nah, teman-teman, sekian dulu video aku pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.